Kemudian dia menyampaikan lagi, dia bilang begini, ini 4 mata, Pak Menhan, boleh nggak ini saya anggap etis, boleh nggak Amerika itu melintas wilayah Indonesia tahun 2025? Boleh nggak melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak. Akan tetapi kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan. Itu diucapkan saya secara lisan pada saya. Tadi saya jawab. Apa jadinya jika seorang Menteri Pertahanan Indonesia berbicara blak-blakan soal kedaulatan, konflik global, hingga pengakuan mengejutkan tentang Amerika Serikat? Izinkan saya menjelaskan mengenai hubungan dengan Amerika Serikat. Bapak-bapak dan ibu, saya abaikan hoax. Saya tidak mau kasih komentar. Tapi saya mau cerita kenyataan. Oh, kenapa? Anda Menteri Pertahanan. Saya ini korban dari ban Amerika Serikat ke Amerika Serikat karena saya adalah prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas di Timur-Timur. Jadi seluruh prajurit Special Forces yang pernah bertugas ke Timur-Timur itu di-ban. Dan sekarang sudah 27 tahun kami di-ban atas nama pemerintah Amerika Serikat. Dia jawab, tidak ada lagi ban-banan. Semua Special Forces akan kita berikan kesempatan yang sama dengan yang lain. Tentunya saya perlu menjelaskan kepada reaksi dari negara regional. Ada yang kaget dan bertanya, untuk apa bikin 750 batalion selama 5 tahun? Selamat datang kembali. 19 Mei 2026 menjadi catatan sejarah penting. Di Gedung Nusantara II, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsyudin hadir bersama Panglima TNI dan para kepala staf untuk membedah strategi defensif aktif Indonesia di tengah bara konflik Timur Tengah. Ini bukan sekedar rapat kerja biasa, ini adalah revelasi tentang posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia, mulai dari peran Indonesia dalam misi kemanusiaan di Gaza, melalui program BOP, hingga strategi besar membangun ratusan batalion baru sebagai safety belt negara. Banyak yang bertanya, untuk apa Indonesia membangun 750 batalion selama 5 tahun? Menhan menjawabnya dengan logika yang sangat prestisius. Ini bukan soal ofensif, tapi soal menjaga setiap jengkal kekayaan alam dari ancaman kriminalitas dan eksploitasi. Namun yang paling menyita perhatian adalah diplomasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebuah perjanjian baru bernama Major Defense Cooperation Partnership lahir, sebuah kesepakatan yang didasarkan pada mutual benefit dan mutual respect. Apakah Indonesia benar-benar siap menjadi penengah konflik Iran-AS dan bagaimana detail kerjasama militer yang membuat Amerika akhirnya mencabut larangan masuk bagi prajurit elit kita selama puluhan tahun? Simak penjelasan lengkap Menhan Syafri. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena ini adalah wajah baru pertahanan Indonesia. Tonton video selengkapnya sampai habis. Saya menyambut gembira usulan Bapak Ketua Komisi 1 bahwa ini rapat kerja dilaksanakan secara terbuka, dan ini juga kesempatan saya untuk menyapa para teman-teman media dan wartawan yang ada di atas. Memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sering timbul banyak pertanyaan. Kenapa itu pimpinan Kemhan dan pimpinan TNI, Kepala Staf Angkatan tidak banyak
berbicara terhadap berbagai isu. Saya kira Bapak-Bapak sudah tahu isunya. Jadi kami ingin menjelaskan sebagai berikut bahwa sesuai dengan tugas pokok kami sebagai pembantu Presiden dan juga instrumen pertahanan negara yang dipimpin oleh Panglima tertinggi Presiden, yaitu TNI, maka kami memang mempunyai prinsip kerja yang namanya line of command dan unity of command. Ini memang yang kita jaga bersama, tetapi bukan berarti kami menutup komunikasi dengan kedaulatan rakyat. Yang kita ketahui bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat yang sepenuhnya memilih representasinya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan khusus secara proporsional, maka kami yang ada di Komisi 1 ini, baik Kemhan dan TNI, merupakan satu hal yang wajar dan layak apabila semua permasalahan kami yang berhubungan dengan rakyat itu kami salurkan melalui Komisi 1. Karena Komisi 1 adalah representasi dari rakyat yang memilih, rakyat yang berdaulat. Jadi kalau kami sempat berbicara keluar khawatir, mohon maaf teman-teman, terpleset kata-katanya. Tapi kalau kami berbicara di sini, itu ada akuntabilitas dan ada legitimasi. Sehingga kami memang melaporkan apa yang kami kerjakan kepada rakyat melalui representasinya di Komisi 1. Jadi kami merasa bersemangat apabila kami harus berbicara di Komisi 1 dan diketahui oleh media secara terbuka, sehingga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada keterbukaan kami dalam rangka komunikasi publik. Pada kesempatan hari ini, Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI dan juga para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Wakil Menteri Pertahanan, kemudian juga Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, serta para pejabat utama di Kementerian Pertahanan dan di Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang hadir. Tidak lain dan berbeda adalah untuk membahas perkembangan dinamika geopolitik global dan pasukan perdamaian di Timur Tengah, seperti apa yang kami terima dari amanah undangan yang disampaikan bahwa kami diminta untuk memberi perkembangan dinamika geopolitik global dan juga pasukan perdamaian di Timur Tengah. Akan tetapi apabila Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengizinkan, kita tidak usah terlalu banyak bicara soal orang. Kenapa kita tidak berbicara tentang diri kita sendiri? Jadi kalau diizinkan, saya juga akan berbicara mengenai bagaimana implementasi strategi pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan juga dilaksanakan secara operasional oleh Tentara Nasional Indonesia. Kalau diizinkan, Pak. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Jadi memenuhi penjelasan yang saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya sudah hampir 70 hari perseteruan global antara Amerika Serikat dan Iran yang berkembang. Dan hari ini saya menerima update dari masing-masing negara bahwa yang pertama, Amerika Serikat, Presiden Trump menunda serangan ke Iran dengan terus melakukan negosiasi secara serius.
Kemudian yang kedua, Amerika memberi penekanan kepada Iran bahwa waktu perseteruan ini semakin sempit dan semakin menimbulkan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merusak geostrategi, geoekonomi, dan geopolitik secara global. Kemudian juga di Amerika Serikat ada pertimbangan opsi untuk mencabut sanksi minyak yang sekarang masih dalam pembicaraan. Tetapi juga di Amerika Serikat perlu diketahui bahwa tekanan politik domestik tetap tinggi. Saya tidak mencoba untuk mengelaborasi karena ini saya kira bukan kompetensi kami di dalam melakukan penjelasan. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mengenai Iran. Iran menegaskan bahwa siap menghadapi segala bentuk agresi yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana Bapak-bapak mengetahui bahwa Iran sudah mempersiapkan diri kurang lebih 47 tahun setelah Shah Iran disingkirkan dan diganti oleh rejim baru. Nah, itulah saatnya 47 tahun dia bangkit, baik itu ekonomi, politik, dan juga pertahanan. Jadi sekarang Iran itu merasa bahwa dia juga mempunyai kemampuan untuk menghadapi global konflik. Kemudian juga Iran mempersiapkan skema asuransi kapal yang ada di Selat Hormuz dan juga ingin membuka kembali pasar saham dalam menghadapi tantangan besar. Tentunya tantangan besar yang dihadapi ini adalah tantangan yang berasal dari Amerika dan Israel. Kemudian juga Iran ingin mempertahankan posisi tawar dengan jalan dia tetap melakukan kontrol terhadap Selat Hormuz. Yang ketiga, yang kaitan dengan Israel. Israel akan melanjutkan operasi ke Lebanon. Sebagaimana diketahui bahwa dalam operasi Lebanon, Indonesia bagian daripada UNIFIL atas bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tadi kami mengucapkan terima kasih atas belangsungkawa atas gugurnya sebetulnya 5 orang, Pak. Baru kemarin gugur satu lagi yang di rumah sakit lama. Jadi 4 plus 1 sekarang 5 orang. Kemudian Israel juga mengalami tuduhan-tuduhan bahwa dia membangun pangkalan militer di Irak. Tapi ini adalah masalah yang berkaitan dengan mereka sehingga kita tidak terlalu banyak mendalaminya. Yang menarik adalah Israel meningkatkan tekanan internasional dan berkaitan dengan Gaza. Nah, inilah yang mengkaitkan kita terhadap BOP. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa BOP itu adalah suatu inisiatif dari Presiden Amerika Serikat untuk membantu Palestina di Gaza. Dan kita tahu korban yang timbul mungkin sudah hampir 80.000 jiwa yang korban di Gaza. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan terhadap kemanusiaan dan juga politik di Gaza. Nah, inilah yang membuat Indonesia juga mendapat suatu apresiasi dari Presiden Amerika Serikat bahwa Presiden Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya itu Islam, tapi dia sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza. Sehingga dia dimasukkan ke dalam BOP dan bersama-sama dengan beberapa negara Arab, Indonesia berkonsultasi dengan prasyarat bahwa Hamas tetap kita jaga eksistensinya, kemudian juga
jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban terhadap rakyat di Gaza. Ini yang menjadi catatan kita, dan ini disetujui oleh beberapa negara Arab, termasuk Saudi Arabia. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat membentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force, dan Indonesia masuk di dalamnya. Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Iran yang sangat tinggi, sehingga BOP cenderung left behind. Nah, karena BOP left behind, ISF juga left behind. Walaupun kita di Indonesia, Panglima TNI sudah menyiapkan brigade-brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dari inisiatif Presiden Amerika Serikat, belum mendapatkan suatu arahan implementasi, maka sampai dengan saat ini ISF kita masih standby. Kita belum melakukan tapi di dalam negeri Panglima sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Dan tentunya tidak ada idle capacity bagi TNI. Di TNI sendiri, walaupun dia disiapkan untuk kepentingan tugas-tugas perdamaian, tapi di dalam negeri dia dipersiapkan untuk tetap memperkuat center of gravity terhadap perkembangan sistem pertahanan negara di Indonesia. Jadi satuannya yang di dalam negeri. Kemudian kami meningkat ke Arab Saudi. Arab Saudi dengan berbagai macam keuntungan geoekonomi dan geopolitik berusaha untuk mencari dukungan-dukungan yang bisa untuk kemampuan ekonomi, berhasil membantu secara single upaya masing-masing negara, termasuk Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian selalu ingin mendorong jalur diplomasi supaya tetap berjalan, belum selesai. Kesulitan karena dia banyak mengalami operasi kontra dan ofensif drone, di mana diketahui bahwa ofensif drone sekarang ini sangat tinggi di timur. Uni Emirat fasilitas strategisnya dalam keadaan terancam. Kemudian kita menilai Pakistan, kapasitasnya tinggi tapi hasilnya belum memenuhi kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan harapan daripada perdamaian secara global. Kemudian kami meningkat ke Lebanon. Serangan Israel terhadap Lebanon meningkasi melalui Kemlu agar supaya UNIFIL yang menggunakan Indonesia itu juga, kita ini adalah tugas peacekeeping, bukan peacemaking. Sehingga kemampuan yang kita siapkan adalah kemampuan hanya untuk membela diri. Kemudian kami meningkat ke Lebanon lagi, bahwa terjadi pengungsian karena Lebanon. Sedangkan untuk Eropa, Kroasia sudah menolak terbesar Israel. Jadi sudah mulai ada British. PBB didorong untuk menserukan bahwa Israel supaya cegah genosida yang ada di Gaza. Ini menunjukkan bahwa PBB ditantang untuk terus mempunyai kemampuan di dalam mengatasi konflik global yang sedang terjadi. Karena risiko konflik terbuka ini masih tetap tinggi.
Sedangkan jalur energi global tetap terancam. Sekarang saya ingin menjelaskan geostrategi tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada keterlibatan di dalam global konflik. Tetapi kami terus mewaspadai dan kita juga mengalami bahwa ada beberapa dinamika-dinamika yang berkaitan dengan energi ini harus memerlukan wisdom capability pemimpin negara besar, negara global. Alhamdulillah kita mempunyai kemampuan swasembada yang sekarang sudah 5,5 juta ton yang berada di gudang. Kita juga mempunyai kemampuan diplomasi yang people to people contact. Inilah yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden dalam rangka kita menjaga ekonomi kita terdampak dari global konflik yang sedang terjadi. Sebagai geopolitik global itu estimasi kapan akan selesai. Karena semua persoalan diplomasi mengalami. Selat Hormuz juga sudah dibuka walaupun dia terpusat oleh Iran, tetapi terus mengalami tekanan strategis dari negara global. Jadi dengan demikian perlu diketahui bahwa perkembangan dinamika harus memperkuat kemampuan pertahanan dan kemampuan ekonomi kita di dalam negeri. Kemudian khusus mengenai pasukan perdamaian di Timur Tengah, saya sedikit tambahkan, karena kita harus konsisten dengan piagam PBB yang diturunkan, tetapi secara geopolitik dan geostrategi, Kementerian Pertahanan melakukan hubungan ini juga mendapatkan pertimbangan. Ini yang ingin saya sampaikan dari tema yang tadi dan Ibu sekalian. Saya ingin sedikit menyinggung mengenai strategi pertahanan negara kita. Perlu evaluasi, kita melakukan satu pembelajaran dari dinamika-dinamika konflik, baik yang ada di regional dan juga yang ada di internasional. Tetapi yang paling penting, bahwa kita tetap mengantarkan bahwa semua strategi pertahanan negara kita yang defensif aktif ini bertumpu dari konstitusi. Ada slide? Bertumpu dari konstitusi dan bertumpu dari kepentingan nasional. Strategi pertahanan kita tidak akan keluar dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 ini memang tidak terkena amandemen. Dan yang paling penting dalam rangka strategi pertahanan, di situ dimaknakan dan diamanahkan bahwa kita lakukan. Dan kita turun di dalam pasal-pasalnya, ada pasal 30 yang tersurat dan tersirat sebagai sishan kamrata, dan kemudian sampai kepada strategi pertahanan kita yang disebut defensif aktif. Apa yang kita lakukan dalam defensif aktif? Ini saya sudah berkeliling. Pertama saya harus berkeliling kepada negara-negara tetangga. Saya harus berkeliling kepada negara-negara regional. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada negara global bahwa defense memperkuat pertahanan untuk kepentingan ofensif. Sama sekali tidak. Kami tidak mempunyai ambisi ofensif, baik itu negara tetangga, apalagi negara-negara regional. Tetapi kita hanya menjaga dan mengawal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, tentunya sebagai negara yang berdaulat, kita harus memperkuat diri, memperkuat rumah tangganya.
Oleh karena itu kita juga harus mempunyai kemampuan untuk terus menghadapi apabila terjadi hal-hal yang mengganggu kedaulatan kita. Ini istilah perang berlarut ini adalah ungkapan. Ini adalah ungkapan. Tetapi makna dari perang berlarut itu adalah gimana kita melakukan kemampuan komponen cadangan kita, revitalisasi dari komponen pendukung kita, sehingga dia menjadi satu keutuhan dari sistem pertahanan yang dapat mampu, sanggup mencegah dan mengatasi gangguan yang mengarah kepada kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penjelasan singkatnya dari apa yang dimaksud defensif aktif. Tentunya saya perlu menjelaskan kepada reaksi dari negara regional. Ada yang kaget dan bertanya, untuk apa bikin 750 batalion selama 5 tahun? Jadi saya menjawab bahwa kita mempunyai 514 kabupaten dengan 287 juta rakyat Indonesia. Kita mempunyai kekayaan alam dan kita mempunyai perbatasan dari kurang lebih 11 negara perbatasan. Kami tidak mengantisipasi mereka mau menyerang kita, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah kita ingin mengawal kedaulatan negara kita. Jadi kami membangun kemampuan kita ini adalah untuk mengawal ini semua. Akhirnya mereka bisa mengerti. Karena sejak tahun 2025 saya bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan sudah melakukan revitalisasi daripada pertahanan negara. Kita targetkan setiap tahun 150 batalion untuk memenuhi 514 kabupaten. Insya Allah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh 1 batalion infanteri teritorial pembangunan. Saya ingin sedikit menyinggung apa manfaat batalion infanteri teritorial pembangunan. Ada grafik ya. Apa yang kita lihat? Sebelum ada batalion teritorial pembangunan di kabupaten, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Ya. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali. Ya. Tapi setelah kita berada di situ membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen, kriminalnya hilang. Sudah di atas 50%. Dan ini adalah tugas dari batalion teritorial pembangunan dengan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan, baik itu kendaraan listrik maupun kendaraan non listrik, bisa membangun sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Yang tadinya itu menurun, sekarang Siskamling hidup kembali. Ini yang berkaitan dengan kriminalitas. Kemudian penguatan terhadap lingkungan sosial. Di kabupaten, di kampung-kampung, ada masjid, ada gereja, sedikit sekali pura. Tapi prajurit kita yang 1 batalion itu 1.190 orang, itu terdiri dari mereka-mereka yang ada yang dari pesantren dan ada yang mengerti bagaimana rohaniawan non-muslim itu masuk ke gereja bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat ada di masjid. Dia bisa jadi khatib, dia bisa jadi imam di masjid. Inilah yang membuat penguatan terhadap lingkungan sosial. Jadi masyarakat merasa agak hangat dengan keberadaan batalion teritorial ini.
Demikian pula kualitas pendidikan. Banyak sekolah-sekolah, anak-anak ikut mengajar mereka di lapangan. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, khususnya UKM, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya kepada kami, sehingga anggaran untuk kehidupan prajurit ini bisa dirasakan oleh rakyat. Contoh, gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu 6 juta rupiah. Satu orang. Kalau dia 1.000 orang dalam satu batalion, dan dia belanjakan 1 juta rupiah setiap bulan, berarti dia 1 miliar rupiah di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM. Saya lihat setiap saya datang ke batalion-batalion, banyak sekali bangunan kafe-kafe, warung-warung yang muncul. Berarti UKM ini meningkat. Ini. Nah, ini yang kita tingkatkan. Itu baru 1 juta. Memang komandan batalionnya keras, tidak boleh lebih dari 2 juta setiap bulan. Jadi kalau 2 juta ya berarti 2 miliar di kampung ataupun di kecamatan itu. Itu dampaknya di ekonomi. Kemudian sekaligus dampaknya kepada akses kesehatan. Satu prajurit, dia rela untuk donor darah 3 kali setahun. 3 kali setahun donor darah. Untuk mendukung orang-orang yang tidak mampu karena memerlukan darah. Kami bersama Panglima dan Kepala Staf mengambil suatu kebijakan. Kalau kita tidak kelola darah ini bisa dipakai untuk macam-macam. Bapak tahu sendiri. Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk penampung siapa yang ingin memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah. Dan tidak dipungut bayaran. Darah yang dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum duafa. Hanya memang kita beri profilaksis setelah ambil darah, ada bantuan-bantuan supaya kembali bisa sehat kembali. Nah, ini yang keberadaan dari Batalion Teritorial Pembangunan ini. Selain itu juga perlu diketahui bahwa di batalion ini memang intinya adalah batalion pertempuran, tapi dia dilengkapi dengan TP. TP itu singkatan dari Teritorial Pembangunan. Jadi di batalion itu ada kompi pertanian, ada kompi peternakan, ada kompi medis yang tadi saya bilang, ada kompi konstruksi, seni untuk membangun ini. Nah, inilah yang kumpul bersama-sama untuk membangun pembangunan di daerah. Dan kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian jagung dan padi. Selain palawija. Angkatan Laut adalah kedelai. Kenapa kedelai? Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu sekalian bahwa kita mungkin 2,5 juta ton import kedelai dari luar negeri. Padahal menurut laporan, kedelai yang kita import dari luar negeri itu sebetulnya makanan ternak. Jadi bisa dibayangkan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita impor kedelai itu makanan ternaknya orang di luar. Sekarang Angkatan Laut dengan 2 kali panen, dia sudah mempunyai kualitas bibit kedelai yang tidak lagi istilah makanan ternak itu. Nah, ini akan kita kejar target ini sehingga kita bisa menjadi produsen kedelai, mendukung swasembada pangan ini dengan kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Itu khusus untuk mencegah impor kedelai. Sedangkan jagung dan padi itu sudah banyak sekali.
Dan mungkin satu saat nanti pada saat impor pada saat ini kami akan undang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melihat apa yang ada di dalam batalion ini. Sama sekali terbuka. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kemudian kami ingin juga menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian apa yang menjadi implementasi dari tugas sistem pertahanan khususnya TNI dalam rangka mendukung strategi transformasi bangsa. Strategi transformasi bangsa ini adalah misi nasional. Dan ini tersirat di dalam sistem pertahanan negara. Ada di Undang-Undang Nomor 3 dan ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025. Nomornya sama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI. Intinya bahwa kami ingin menjadi safety belt. Kami ingin menjadi safety belt dalam rangka mengamankan strategi transformasi bangsa. Di situ kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat buku strategi transformasi bangsa, ada swasembada pangan, ada swasembada energi, ya, ada koperasi desa, ada desa nelayan dan sebagainya. Nah, kita adalah sabuk pengaman. Tapi di samping sebagai sabuk pengaman, kita juga bisa memberi kontribusi terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah maupun semua unsur yang ada di dalamnya. Termasuk makan bergizi. Kami ada di dalam situ juga. Jadi tugas kami sebagai safety belt dalam rangka strategi transformasi bangsa ini juga kami laksanakan. Juga kami juga dilibatkan di dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 yaitu penertiban kawasan hutan. Bapak-bapak dan ibu-ibu supaya bisa mengetahui bahwa kita sudah terlalu lama diserap kekayaan kita tapi tidak jelas hasilnya untuk rakyat. Sekarang dengan adanya PKH ini kita bisa memberi satu manfaat yang besar yang bisa digunakan oleh Kementerian Keuangan dan terus digunakan untuk kepentingan rakyat yang memerlukan. Ini juga kami hadir setiap saat sehingga peningkatan kemampuan pertahanan, baik itu personil, itu semua ada manfaatnya. Tidak ada yang menganggur, Pak. Semua ini digunakan. Ini. Satgas PKH itu kita tidak mengganggu kekuatan yang ada di daerah, tapi kita ambil kekuatan terpusat untuk menjadi identifikasi dan mengawal. Dan alhamdulillah mungkin bapak-bapak juga bisa ngecek apa yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Gitu. Ini yang kami perlu jelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tentang hal-hal yang di dalam negeri. Yang terakhir, izinkan saya menjelaskan mengenai hubungan dengan Amerika Serikat. Bapak-bapak dan ibu, saya abaikan hoax. Saya tidak mau kasih komentar. Tapi saya mau cerita kenyataan. Di tahun 2025, berarti 1 tahun lalu, ada kegiatan ASEAN Defense Ministers Meeting Plus yang menghadirkan negara-negara global. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Jadi saya hadir. Saya tidak kenal Menteri Perang Amerika Serikat. Kenapa? Karena ya memang dia terlalu global, kita regional. Tetapi pada waktu itu dia minta pertemuan bilateral dan 4 mata dengan saya. Ini saya baru cerita sekarang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena ada relevansinya. Jadi pada saat ketemu saya bilateral, dia bilang, Menteri Pertahanan Indonesia, kami dukung
pembangunan kekuatan pertahanan di Indonesia. Karena kami tahu bahwa itu tadi tepat defensif aktif terus keluar. Dia pelajari strategi defensif aktif. Dia pelajari itu. Anda tidak ofensif. Anda hanya jaga. Anda punya halaman dan rakyat. Dan Anda siap kalau diserang, siap untuk mempertahankan diri. Saya dukung. Itu yang disampaikan tersirat pada waktu itu ke saya. Kemudian dia menyampaikan lagi. Dia bilang begini, ini 4 mata. Pak Menhan, boleh enggak? Ini saya anggap etis. Boleh enggak Amerika itu melintas wilayah Indonesia tahun 2025? Boleh enggak melintas wilayah Indonesia apabila kami ingin melintas untuk keperluan-keperluan tertentu yang mendesak. Akan tetapi kami akan ikuti peraturan yang Anda keluarkan. Itu diucapkan saya secara lisan pada saya. Tadi saya jawab, Pak Menteri, walaupun ada harapan, tapi saya akan lapor kepada Presiden saya. Karena dia adalah Panglima tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia. Oh, baik. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan, bisa nggak saya mengundang Menteri Pertahanan Indonesia ke Amerika Serikat tahun 2026? Dia bilang terus secara langsung. Saya kaget juga. Itu. Saya bilang terima kasih Pak Menteri mengundang saya. Tapi saya mungkin tidak bisa pergi ke Amerika Serikat. Oh, kenapa? Anda Menteri Pertahanan. Saya ini korban dari ban Amerika Serikat ke Amerika Serikat karena saya adalah prajurit pasukan khusus yang pernah bertugas di Timur Timur. Jadi seluruh prajurit Special Forces yang pernah bertugas ke Timur Timur itu di ban dan sekarang sudah 27 tahun kami di ban. Saya pernah waktu mendampingi kabinet Pak SBY diurus, tahu-tahu di ban, tidak boleh atas nama pemerintah Amerika Serikat. Dia jawab, tidak ada lagi ban-banan. Semua Special Forces akan kita berikan kesempatan yang sama dengan yang lain. Itu baru tersirat dia cerita sama saya tahun 2025. Terus dia bilang lagi, Pak Menhan, boleh nggak minta tolong? Kami ini pernah ikut perang dunia kedua. Kami banyak korban di Morotai. Kami punya vital interest itu adalah sumber daya manusia. Ini yang dicari oleh rakyat. Boleh nggak kami datang mengambil jenazah? Kita pernah tahu, tapi dia punya. Digitalnya dia punya. Saya bilang, saya nggak tahu tempatnya. Kami punya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak? Oh, saya bilang, jangankan bisa, dibantu pun bisa. Itu yang saya jawab. Nah, itu berlangsung di 2025. Tapi dia bilang, nanti 2026 akan Anda lihat. Tahun 2026, bulan Februari, dia mengirim special assistant. Special assistant. Special assistantnya itu datang ketemu saya membawa surat dan membawa usulan bahwa kami ingin mengundang dan kami ingin membahas kemungkinan kita bisa melintas dari udara. Membahas, bukan mementukan, belum. Kemudian dibahaslah tim itu. Akhirnya, bulan berapa saya ke Amerika? Bulan berapa saya ke Amerika? Bulan kemarin. Bulan lalu saya ke Amerika Serikat. Kemudian kami menandatangani letter of intent. Bukan komitmen. Dan letter of intent itu, coba, itu dia.
letter of intent itu yang pertama adalah menghormati integritas dan kedaulatan teritorial. Yang kedua, diperlukan mekanisme dan standing operating procedure kalau kita setuju dan konsisten dengan hukum dari masing-masing negara. Ini sudah ada. Tuh, kita kalau latihan, kalau dia ada luka, kita kembalikan. Ini adalah letter of intent, bukan letter of commitment. Jadi kami tidak bikin komitmen apa-apa dengan Amerika Serikat dalam hal udara. Tidak. Kami mempertahankan konstitusi dan kami mempertahankan kita punya kepentingan nasional. Dan dalam defense cooperation, kita ada prinsip mutual benefit dan mutual respect. Ini semua ada di dalam tiga itu. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, begitu pentingnya kami menjaga national interest di dalam berhubungan dengan negara global. Dan dia menghormati kita. Selain itu, dia menambah manfaat terhadap hubungan kepentingan defense cooperation kita. Dia jadikan namanya defense POW, prisoner of war, MIA itu mission in action, accounting agency. Jadi kita menangani sisa-sisa jenazah personel, menghormati kedaulatan, kita hormati bersama, kita bantu, dan dia yang biayai, bukan kita. Gitu. Dan ini hanya berlaku 5 tahun. Setelah itu selesai. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi saya tanda tangan letter of intent, kemudian dirjen saya menantangani defense agreement ini. Gitu. Namanya Major Defense Cooperation Partnership. Ya, kita perlu tahu lah. Amerika dia pengen namanya jangan Defense Cooperation lah. Gantilah. Apa sih nama? Yang penting tidak merubah makna. Gitu. Dia bilang Major Defense Cooperation Partnership. Oke. Tapi apa isinya? Modernisasi militer. Dan tidak lagi bicara peralatan militer. Kalau yang lalu, saya kira bapak-bapak dengar. Sekarang tidak lagi bicara peralatan militer. Karena waktu saya dulu ditanya waktu di Malaysia, saya bilang kemahalan. Masa lebih mahal dari Eropa? Hanya dia tidak lagi bicara. Kemudian dia mau tingkatkan kapasitas pendidikan dan latihan kita. Jadi sekarang semua special forces boleh. Termasuk yang senior-senior itu menjadi inspirator di sana. Kemudian pengembangan latihan, fasilitas latihan. Dia juga ingin terlibat di Morotai. Karena dia ada sejarah dulu. Saya kira makna kita maklum juga lah. Sama dengan kita dengan peta. Kita juga ada sejarah dengan Jepang. Dan dia juga ingin latihan di Kalimantan Utara. Ya ini urusan Panglima untuk Special Forces. Dia menawarkan. Dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia, atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu. Dan yang paling penting adalah latihan gabungan Super Garuda Shield yang kita kerjakan. Sekarang tidak lagi beberapa negara, tapi jumlahnya puluhan negara akan kita latih Garuda Shield di Batu Raja. Selain itu ada kerjasama intelijen antara kementerian sampai ke tingkat operasional. Dan itu penandatanganan letter of intent, overflight clearance. Jadi ini yang paling penting untuk menghilangkan hoax-hoax itu. Jadi saya tidak bisa jawab hoax itu pada waktu saya belum berangkat. Saya jawabnya ke sini. Masa saya mau jawab ke media sosial? Saya jawabnya ke bapak-bapak dan ibu-ibu dong. Kan bapak-bapak, ibu-ibu wakil rakyat. Nah, bapak-bapak silakan jelaskan ke rakyat. Ya saya tidak usah jelaskan. Saya udah jelaskan ke bapak-bapak sebagai representasi rakyat. Gitu.
Nah, inilah yang saya ingin tambahkan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dalam penjelasan yang berbahagia ini. Saya sangat berterima kasih mau dikasih terbuka sehingga saya bisa yang di kepala saya di rasio dan yang di hati saya dirasa, saya bisa keluarkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Menhan. Presentasi yang sangat bukan hanya luar biasa, ini pencerahan mulai dari Arab Saudi, United Arab Emirates, sampai terakhir di Kroasia dan Eropa. Geopolitik tergambar jelas. Dan yang paling penting, mohon izin juga kita memplesetkan. Jadi yang disampaikan tadi itu realitanya. Ada pertemuan tanggal 10 Oktober 2025, permintaan Morotai, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita di sini membiasakan diri tidak mata satu di negara buta raja. Jadi kita aja yang benar sendiri, tetapi inilah kebenaran yang disampaikan. Dan kita boleh beri applause. Inilah penghargaan kepada lembaga kita. Beliau hanya menjelaskan kepada kita sebagai representasi rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Saya persilahkan Panglima yang ingin ditambahkan. Yang jelas BOP mungkin belum jalan saat ini ya. Silakan Pak.